Betapa indahnya ketika bumi ini dipenuhi dengan kebaikan. Betapa indahnya ketika Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim habibina wa habibi ilahi rabbil alamin al mustafa Muhammad ibni Abdullah sayyidil mursalin wa khataman nabiyyin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah, kita memuji serta bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang menganugerahi kita kekuatan, kesehatan serta taufik sehingga kita bisa melakukan seluruh rangkaian ibadah-ibadah yang merupakan kewajiban kita dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk saat ini ibadah kita sangat istimewa dan sangat luas karena kita berada di dalam bulan suci Ramadan. Alhamdulillah, ini suatu kenikmatan yang besar yang tidak bisa dinilai kebesarannya, sehingga syukur kita pun selalu kita tingkatkan dan bertambah-tambah. Ibadah kita menjadi istimewa dan luas karena napas kita bisa menjadi tasbih, tidur kita bisa menjadi ibadah, salat sunat kita dibalas dengan pahala sebesar salat fardu kita. Salat fardu kita dibalas dengan 70 kali besarnya dibanding dengan bulan-bulan yang lain. Membaca satu ayat Al-Quran pahalanya sama dengan menghatamkan satu Al-Quran. Jadi sangat luar biasa keberadaan kita di dalam bulan suci ini, yakni bulan Ramadan. Majelis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun, agar kalian itu bertakwa. Ini harus menjadi perenungan buat kita. Karena seluruh perintah Tuhan memiliki dua hal. Yang pertama, perintah itu mesti dikerjakan. Yang kedua, bahwa perintah yang dikerjakan itu mesti mencapai tujuan dari perintah itu. Ini pentingnya kita berhati-hati. Banyak orang yang melakukan puasa tetapi tidak sampai kepada tujuan. Ya, mungkin saja juga kita semua tidak sampai ke tujuan. Saking beratnya untuk mencapai tujuan itu. Tetapi upaya untuk mencapai tujuan itu harus dimaksimalkan. Harus jihad, harus upaya yang besar. Orang-orang yang beriman yang dipanggil oleh Allah untuk melakukan puasa. Bukan setiap orang. Kalau untuk sebuah penyembahan, Allah berkata, Ya ayuhan nas, ya'budullah. Wahai sekalian manusia, sembahlah Tuhanmu. Tapi untuk puasa, hanya dipanggil orang-orang yang beriman. Karena orang beriman itu telah memiliki keyakinan kepada hal-hal yang bersifat non-material atau yang bersifat gaib.
Karena puasa ini adalah puasa yang tidak kelihatan, puasa yang bersifat diam, sehingga ibadah ini tidak boleh dipersaksikan oleh orang. Nggak ada. Kalau sholat bisa dilihat oleh orang, maka di situ Allah Subhanahu Wa Taala berfirman bahwa as-saumu li wa ana ajzi bih. Puasa itu adalah untukku dan akulah yang patut membalasnya. Karena kita tidak bisa mengharapkan balasan kepada orang lain. Itu ibadah puasa. Kalau ibadah sholat, tidak bisa mendapatkan balasan kepada orang lain. Orang berkata, hebatnya dia, rajin sholat, dia saleh. Itu balasan. Ada pujian yang bisa kita dapatkan. Zakat juga seperti itu. Ketika kita mengeluarkan zakat, ada orang yang berkata bahwa, oh, Bapak itu dermawan. Itu adalah pujian. Apalagi orang naik haji, sudah dapat gelar di depan namanya adalah haji. Itu semua balasan. Tapi kalau puasa, yang bisa balas siapa? Apakah orang tahu bahwa saya berpuasa? Nggak bisa, nggak tahu. Yang tahu saya berpuasa itu adalah Allah dan saya sendiri. Nah, itu. Itulah hebatnya yang disebut dengan puasa. Sehingga ada riwayat dari orang-orang yang arif berkata bahwa nanti di yaumil akhir orang-orang yang berpuasa itu dimasukkan ke surga secara diam-diam. Lalu malaikat penjaga surga itu menanyai mereka, kenapa engkau bisa masuk di surga secara rahasia seperti ini? Apakah engkau tidak melewati al-hisab? Apakah engkau tidak melewati mizan? Tidak, aku tidak melewati. Kenapa bisa teristimewa seperti ini? Orang lain ditimbang, dihitung amalnya. Maka dia menjawab, dulu di dunia itu aku berbuat amal secara diam-diam, secara rahasia. Tidak ada yang tahu bahwa kita berpuasa. Itulah hebatnya yang disebut dengan ibadah puasa. Tetapi ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Asyam itu diterjemahkan sebagai apa? Puasa. Puasa kita bingung apa maksudnya itu puasa. Puasa itu harus diterjemahkan juga. Saya tidak tahu puasa itu dari bahasa apa. Tidak tahu. Ya, sekarang kita sudah menjadi bahasa Indonesia. Nggak tahu apa dari bahasa Sanskerta. Artinya kita bingung kan? Puasa itu artinya menahan diri. Apa yang ditahan? Ada dua yang kita tahan. Tahan itu artinya mengekang. Mengekang jasmani dengan rasa lapar, dengan rasa haus, dan tidak bercampur dengan pasangan hidup kita. Itu dikekang. Ini sesuatu yang tabiat namanya dalam diri kita. Tapi Allah melarang itu. Nah ini. Agar kita ini bisa, jasmaniah kita ini bisa yang selama ini tertutup, bisa menjadi terbuka. Pendengaran kita bisa menjadi terbuka. Pandangan mata kita bisa semakin terbuka. Yang selama ini penglihatan kita ini terasa pandangannya sempit. Yang diperhatikan itu adalah masalah-masalah jasmaniah. Nah itu. Nah, yang kedua, yang harus dikekang itu adalah masalah jiwa kita. Spiritualitas kita ini yang harus bangkit. Maka ego ini harus dikekang. Harus apa keinginannya yang diberi kuasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Hendak apa dia? Nah ini itu harus dikekang. Apakah sesuai dengan pertumbuhan spiritual atau tidak? Contoh misalnya, kata Nabi SAW bahwa ada beberapa hal
yang membatalkan puasa secara cepat, yakni satu, berbohong, kedua, ghibah, ketiga, memfitnah, keempat, bersumpah palsu, kelima, memandang dengan nafsu. 5 hal ini cepat untuk membatalkan puasa secara ruhaniyah. Sehingga tujuan puasa ini kalau ini nggak diperhatikan, maka kita tidak sampai kepada tujuan daripada puasa itu, yakni at-taqwa. Ini majelis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka perhatikan, ketika kita berpuasa, kalau puasa jasmania itu batasnya dari fajar sampai tenggelamnya matahari. Tapi kalau puasa ruhania, puasa mengekang jiwa, itu dari pagi sampai kita masuk tidur. Bangun tetap dia berpuasa. Enggak ada bukanya. Enggak ada bukanya. Jadi tetap melindungi diri kita dari sifat bohong, sifat memfitnah, apalagi zaman sekarang ini kita banyak beristirahat di rumah dengan menggunakan HP. Tuh. Nanti ada hoax, jangan disebarkan. Itu akan merusak puasa kita. Atau ada kata-kata penghinaan, hati-hati, jangan disebarkan. Atau ada aib, jangan disebarkan. Itu akan merusak jiwa kita. Tidak tumbuh spiritualitas kita. Ini sehingga untuk sampai kepada tujuan puasa itu sulit untuk kita mencapai, yakni sisi takwa. Majelis yang mulia, kenapa takwa itu betapa pentingnya? Karena memang semua kita ini ingin hidup dengan bahagia, damai lahir dan batin kita. Nah, yang pertama, di dalam surah Al-A'raf, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai anak cucu Adam, saya bacakan ya, ayat 35, ya bani Adam, imma ya'tiyannakum rusulun minkum yaqussuna 'alaikum ayati famanittaqa wa aslaha fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Saya potong saja ya agar bisa cepat masuk ke ayat lainnya. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, famanittaqa, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, wa aslaha, dan dia berbuat baik, maka fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Maka tidak ada ketakutan bagi mereka dan dia tidak ada kekhawatiran di dalam kesedihan. Artinya bahwa orang yang bertakwa itu jiwanya aman, gak rasa takut, rasa kekhawatiran hilang. Bagaimana kehidupan kita? Allah Subhanahu wa taala menjamin bagi orang-orang yang bertakwa. Itu ayat yang pertama. Ayat yang kedua di surah Al-Hujurat, surah 49 ayat 10, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal mu'minuna ikhwatun faslihu bain akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara, faslihu bain akhwaikum, maka damaikanlah di antara saudara-saudaramu. Wattaqullaha la'allakum turhamun, bertakwalah kepada Allah, mudah-mudahan Allah merahmati kalian. Jadi orang yang bertakwa itu adalah di dalam naungan rahmatnya Allah. Apa itu rahmatnya Allah? Rasa kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kehidupan itu menjadi indah. Lalu dia juga menjadi hamba yang Ar-Rahman, Ar-Rahim. Menjadi hamba yang penyayang, yang pencinta, yang bisa membagi kasih sayang. Sehingga dia akan berbahagia. Bukankah ketika kita berbagi, disitulah puncak kebahagiaan. Ini. Kemudian selanjutnya, ayat 57, ayat 28, surah Al-Hadid,
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu birasulihi wa yutikum kiflain mimma rahmatihi waj'al lakum nuran yamshuna bihi wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan berimanlah kepada Rasulnya. Yutikum kiflaini min rahmatihi, maka dia akan berikan kepada kalian dua rahmatnya, yaitu rahmat untuk jasmani dan rahmat untuk rohania. Rahmat untuk kehidupan duniawi kita dan rahmat untuk kehidupan akhirat kita. Kebahagiaan di dunia dan nanti di lahir kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan pemberian lainnya ketika bertakwa, Allah Subhanahu wa taala berfirman, waj'al lakum nuran tamshuna bihi yaghfir lakum. Kemudian Allah menjadikan bagi kamu cahaya, tamshuna bihi. Cahaya itu tamshuna, engkau berjalan dengannya cahaya itu di dunia ini. Waghfir lakum, dan dia mengampuni kalian. Wallahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ini ayatnya. Jadi kalau kita bertakwa kepada Allah, maka Allah itu mencerdaskan kepada kita. Nuran. Nuran itu adalah bagi manusia adalah cahaya akal. Yamsuna, kemudian kita gunakan itu dalam kehidupan kita berjalan di muka bumi ini. Kemudian Allah juga yaghfir lakum, mengampunkan dosa-dosa kita semua. Masya Allah, luar biasa. Nah, jadi itu bagi orang-orang yang bertakwa. Maka Allah menginginkan dengan puasa ini kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di ayat lain di surat Tolak itu dikatakan bahwa mayyattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Jadi siapa yang bertakwa kepada Allah dan dia mencari jalan keluar dengan jalannya Allah, maka Allah memberikan rizquhum la yahtasib. Allah menganugerahkan rezeki yang tidak disangka-sangka. Ya, kebanyakan kita ini sudah punya pekerjaan, ada gaji yang tetap, itu adalah rezeki yang disangka-sangka. Tapi ada rezeki yang tidak pernah terduga di luar daripada penghasilan kita seperti biasanya. Kapan itu? Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa ini tidak ada titik tertingginya, sehingga kita semakin naik dalam ketakwaan itu. Ini. Jadi puasa adalah untuk mencapai ketakwaan. Sekiranya seluruh masyarakat bisa atau orang-orang beriman dia dapat memahami sebuah tujuan dan dilakukan secara maksimal, lalu muncul kesadaran dalam kehidupan kita ini sebagai hamba yang bertakwa, maka tentu kita mengerjakan amal-amal yang soleh. Sehingga seluruh kehidupan ini terpenuhi dengan seluruh kebaikan di muka bumi ini. Betapa indahnya ketika bumi ini dipenuhi dengan kebaikan. Betapa indahnya ketika Indonesia ini dipenuhi dengan kebaikan. Karena setiap orang yang puasa itu adalah dia yang menyemai kebaikan, dia menanam kebaikan. Ini. Sehingga di Indonesia ini menjadilah taman kebaikan. Bukan perselisihan dalam politik, bukan korupsi dalam ekonomi, bukan simpang siurnya media sosial, saling menghina, saling membenarkan diri, sehingga kita jauh dari ketentraman dan kedamaian kehidupan ini. Puasa itulah yang membawa kita kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Majelis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, urusan puasa itu adalah urusan spiritual, urusan jiwa kita. Ketika kita mampu mengekang jiwa kita, maka otomatis kita ini akan sampai kepada puncak spiritualitas kita, yakni ketakwaan.
Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang saya ingin mundur dari pembahasan yang agak luas tadi itu, kita mundurkan untuk memahami jenis-jenis puasa atau tingkatan-tingkatan puasa, sehingga kita mudah memahami yang akhir ini akan bisa mengamalkan yang di depan. Puasa itu bermacam-macam. Bahkan hewan pun ada yang berpuasa. Hewan apa yang berpuasa? Hewan yang berpuasa itu adalah kalong. Dia berpuasa sampai gelapnya malam, dan di siang harinya itu kepalanya di bawah. Dia gantungkan badannya, kepala di bawah. Dia berpuasa. Betapa kuatnya itu dibanding puasa kita. Tetapi apa yang dihasilkan kalong? Apa yang dihasilkan kelelawar itu? Gak ada yang dihasilkan. Tetap seperti biasa dia punya kehidupan. Makannya buah. Tidak pernah mau mencari nasi padang. Tidak ada yang mau meningkat kehidupannya. Tidak ada. Perkembangan tidak ada. Itu. Yang kedua, ada lagi hewan yang berpuasa. Seperti ayam. Ayam itu dikatakan berpuasa 21 hari ketika dia erami telurnya. Ketika dia erami telurnya, tapi apa yang dihasilkan? Dia menghasilkan generasi. Dia menghasilkan anak-anaknya. Sehingga melalui anak-anaknya itu berapa fase waktunya dia bisa memberikan kasih sayang. Dia bisa mengaplikasikan perlindungan kepada anak-anaknya. Berarti dia puasanya dibanding kalong jauh lebih baik. Puasa yang ketiga bagi hewan adalah kepompong. Kepompong itu adalah awalnya menjadi ulat. Ulat masuk kepada kepompongnya itu, akhirnya dia bertapakur di dalam. Beberapa hari dia bertapakur di dalam itu, nanti keluar memiliki sayap, terbang dengan kedua sayapnya yang indah. Sudah diwarnai sedemikian rupa. Apa namanya? Ulat. Bukan ulat. Kalau kita lihat terbang, itu ulat. Bukan. Dia sudah berubah nama adalah kupu-kupu. Makanannya juga sudah berubah. Ketika jadi ulat, makannya apa? Daun. Ketika menjadi kupu-kupu, makannya apa? Sari bunga. Pekerjaannya apa? Dia mengawinkan sari bunga yang jantan dan betina, lalu terjadilah buah. Kita makan buah itu. Berarti ini lebih dahsyat daripada ayam, daripada kalong. Itu begitu hebatnya ini. Tapi kenapa kita manusia tidak memberikan metamorfosis pada jiwa? Tidak ada perubahan. Tidak ada perubahan dalam diri kita. Padahal puasa ini berulang-ulang setiap tahunnya. Al-Ghazali berkata bahwa puasa bagi manusia terbagi 3. Puasanya pertama adalah orang awam, puasa kedua adalah orang khawas, puasa ketiga adalah khawasul khawas. Puasa orang awam itulah yang membatasi dirinya, mengekang jasmaninya, tidak makan, tidak minum, dan tidak bercampur dengan pasangan di hidupnya. Itu orang awam. Anak SD itu bisa. Lebih kuat daripada kita. SD main bola sambil puasa. Kita nggak bisa main bola sambil puasa. Jadi anak SD lebih kuat dalam hal puasa awam. Kemudian puasa khawas. Orang-orang yang terpilih. Itu dia upayakan makomnya. Kalau kita dulu puasa anak-anak, maka sekarang sudah dewasa, harus naik ke puasa khawas. Orang-orang terpilih, jangan tertinggal tetap di awam. Orang awam itu dia berpuasa sambil menjaga indera-inderanya. Dia jaga matanya, dia jaga pendengarannya, dia jaga penciumannya, dia jaga lisannya, dia jaga tangannya atau perabaan-perabaannya. Itu dijaga semua. Sehingga ini yang disebut dengan puasa orang-orang yang terpilih. Jadi dia jaga indranya. Jangan sampai
Dia banyak melihat sesuatu, lalu terdorong nafsunya untuk memiliki sesuatu itu. Nah ini. Dia banyak mendengar berita-berita di TV kan, banyak berita. Masa orang nonton jutaan itu hanya perkawinannya anaknya, putrinya Anang Hermansyah sama Atta Halilintar. Apa pentingnya itu? Atau puasa sambil nonton artisnya, apa pentingnya bagi jiwa itu? Itu. Jadi harus ditahan semua ini. Jadi puasa ini puasa ruhaniah yang berjalan. Sehingga ruhaniahnya orang ini menjadi kuat. Dia berada di dalam posisi kecintaannya kepada kebaikan-kebaikan. Nah, ini. Yang terakhir, puasanya hawasul hawas. Ialah orang-orang yang terpilih dari yang terpilih. Jadi ada lagi tadi puasa orang terpilih itu, ada lagi orang mau di atasnya lagi. Itu dia berjuang semaksimal mungkin dalam perjuangan itu. Jadi gimana puasanya mereka itu? Puasanya itu adalah puasa hati. Bukan puasa indra lagi, tapi puasa hati. Jangan sampai ada yang muncul kecintaan di dalam hatiku tumbuh selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berat nih. Jadi selalu dia dalam kondisi zikir, mengingat Allah. Selain masa-masa tidurnya, ketika dia terbangun, mengingat Allah. Ini sehingga dia jaga betul hatinya. Dia tutup indera-inderanya. Saya tutup saja untuk membangun suatu kekuatan spiritualitas dalam puasa ini. Maka saya ingin menceritakan dalam surat Toha. Saya tidak usah baca ayatnya supaya nggak panjang waktunya. Dalam surat Toha itu dikatakan bahwa ketika Nabiullah Musa alaihissalam dia berjalan bersama keluarganya dan melihat ada api, dia berkata kepada keluarganya, tunggulah aku di sini, tunggulah aku di sini. Aku melihat sesuatu. Mudah-mudahan aku bisa membawa pulang api itu sebagai obor dalam perjalanan. Atau sesuatu yang lain yang bisa kita dapatkan. Berangkatlah dia. Maka ketika dia sampai ke Wadil Muqaddas itu, di lembah Al-Muqaddas yang suci itu, maka Allah berkata, wahai Musa, bukalah sendalmu. Bukalah sendalmu. Karena ini tempat yang suci. Untuk menghadap ini kepada Allah. Saya nggak usah sambung pengertian ayatnya. Saya hanya ingin menafsirkan itu, bukalah sendalmu. Kenapa sih urusannya buka sendal ketika sampai di gua? Kenapa sih kita masuk masjid harus buka sandal? Karena tempat itu suci. Tetapi pengertiannya dalam dunia tasawuf bahwa sandal yang dimaksud itu adalah kepemilikanmu yang dianugerahkan Allah kepadamu. Lepaskanlah sandalmu, wahai Musa. Ada orang masuk di masjid, sandalnya dilepas di luar, tetapi di hatinya nggak pernah lepas. Allahu Akbar. Waduh, sandal gua nggak hilang nih. Itu nggak pernah lepas. Allah menyuruh Musa itu untuk melepaskan semua urusan-urusan duniawinya. Lepaskan urusan duniawi. Kira-kira ada yang berani lepaskan nggak urusan duniawinya? Belum. Berarti kita belum bisa sampai ke tingkat hawasul hawas. Musa diperintahkan oleh Allah, lepaskan sendalmu Musa. Kalau sendalnya mudah gampang aja dilepaskan. Tapi ketika dilepaskan sendalnya, maka ingatannya itu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada lagi yang masuk di hatinya kecuali kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tapak kakinya menyentuh tanah, pertanda dia telah bersatu dengan tanah itu sebagai kerendahan. Banyak orang masuk di masjid, salat sunat, sujud. Tapi ketika dia sujud, tidak sampai ke tingkat kerendahan. Yang rendah apanya?
Kepalanya direndahkan di lantai, tapi hatinya tetap tidak rendah, tetap dia ego, tetap dia membesarkan dirinya. Ini. Jadi terjemahannya bagi orang-orang sufi itu, maka lepaskanlah semua ikatan-ikatan duniawimu, karena sendalmu itu tidak bisa kamu bawa ke akhirat. Akhirat tempat suci. Pakaianmu tidak bisa dibawa ke akhirat. Jadi jangan nanti dipaksa oleh Allah baru kamu lepaskan. Sekarang kita lepaskan, masuk ikhlas. Tapi nanti ada saatnya Allah yang menyuruh melepaskan. Engkau harus pulang dengan kain kapan yang kamu paling benci. Mau nggak dikasih baju THR terbuat dari kapan? Ya ada yang mau kita. Ada yang, karena kita benci dengan kain itu. Tapi Allah maksa kita pakai pulang untuk menghadap kepadaku. Karena untuk menghadap kepada Allah itu tidak ada kebesaran duniawi, tidak ada ikatan kebesaran harta, pangkat dan jabatan untuk menghadap kepada Allah, nggak ada. Yang ada adalah pelepasan, lepaskan semua milik kita ini. Bahwa memang ini adalah darimu ya Allah, aku berikan kembali kepadamu. Jangan mau meninggal, rumah saya bagaimana ya? Nanti ada yang ngambil. Waduh, tak bisa. Ini berarti kebesaran duniawi dia simpan di dalam hati mereka. Nah, maka puasa yang dimaksud itu adalah hawasul hawas, adalah puasa tingkatan yang tertinggi, yakni tingkatan para sufi. Tetapi bukan berarti kita tidak bisa. Lakukanlah secara maksimal sehingga puasa ini memiliki suatu pengaruh yang besar terhadap jiwa kita. Sehingga Allah Subhanahu wa taala ini memberikan suatu penghormatan kepada kita. Dia berkata, "As-saumu li wa jazi li." Akulah yang bisa membalasnya. Tapi sufi menafsirkannya lain. Kalau semua orang menerjemahkan itu berkata, puasa itu untukku, akulah yang membalasnya, memberi pahala. Tapi kalau sufi tidak. Terjemahannya begini, puasa itu untukku dan akulah balasannya. Subhanallah. Allah balasannya. Bukan lagi dia membalasnya dengan hitungan pahala, tetapi dia membalasnya dirinya. Yakni sebuah pertemuan yang terindah nanti di yaumil akhir. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan kepada antum semua. Mudah-mudahan menjadi berkah pertemuan kita ini yang memberikan nilai puasa kita semakin bertambah dan jiwa kita bermetamorfosis seperti kupu-kupu yang terbang dengan indah. Sesudah lebaran kita ini, kehidupan menjadi indah dan selalu mencari sesuatu yang manis, dan kita berikan juga rasa-rasa yang manis kepada seluruh teman-teman kita, keluarga kita, masyarakat kita. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.